أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Regular webinar persembahan Meaningful Ways. Dan tadi ada produk affiliate kita juga. Silakan Bapak Ibu yang membutuhkan gitu ya, bisa langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk itu kepada Kang Novi Setiabakti dipersilakan Kang. Baik, terima kasih Mas Reza. Izin Bapak Ibu untuk memberikan sapaan terbaik di pagi hari ini untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bapak Ibu sahabat semuanya? Sehat ya, insya Allah. Saya mendoakan dari hati yang paling dalam untuk kita semuanya. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah senantiasa memberikan kesehatan terbaik untuk kita. Allah berikan kemudahan-kemudahan atas segala urusan kita. Allah memberikan kekuatan kepada kita. Allah terus berikan peluang-peluang kebaikan di depan mata kita. Dan kemudian juga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengeksekusi setiap kebaikan-kebaikan itu. Dan semoga semua itu akan menjadi dan berbuah amal soleh untuk kita semuanya. Mari kita sama-sama panjatkan terlebih dahulu segala bentuk rasa puji kita dan kesyukuran kita hanyalah kepada Zat yang pantas mendapatkan itu semuanya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Allah tuh baik banget. Allah tuh udah ngasih banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Allah udah urus secara detail semua kehidupan kita. Allah udah ngasih perlindungan terbaik untuk kita. Detail banget Allah untuk ngurusin semua hal-hal, perintilan-perintilan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Dan yang menarik Mas Reza, Bapak Ibu sahabat semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang dan sering kalinya Allah tuh bahkan ngasih apa-apa yang kita butuhkan, bahkan kita nggak pernah minta sama Allah. Tapi karena Allah tahu kita butuh, Allah tuh kasih. Bapak Ibu sahabat semuanya. Sampai titik ini betapa kita sangat perlu sekali untuk senantiasa menghayati setiap kalimat syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sia-siakan kalimat alhamdulillah itu mengalir begitu saja melewati lisan kita kecuali tatkala kita mengucapkan alhamdulillah kemudian kita mengenang semua kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Banyak banget dan kita nggak pernah bisa menghitung sudah berapa banyak kebaikan-kebaikan penjagaan-penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita. Dan saya meyakini Bapak Ibu sahabat semuanya, tatkala kita mencoba mengidentifikasi kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita, maka kita jadi malu Mas Reza. Malu karena begitu banyak kenikmatan yang belum kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas dengan pongahnya, dengan sombongnya, kita meminta yang baru kepada Allah, padahal yang kemarin belum sempat kita syukurin. Maka Bapak Ibu sahabat semuanya, saya meyakini bagi siapapun yang mengucap alhamdulillah dengan sepenuh hati, penuh pemaknaan, maka dia akan malu untuk meminta yang baru kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak banget kita belum bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pagi hari ini maka mari kita awali dengan mengucap hamdalah dari hati yang paling dalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih atas kebaikan yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Engkau telah hadirkan pasangan terbaik dalam kehidupan kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Engkau selalu berikan sehat kepada kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Engkau hadirkan orang-orang terbaik di sekeliling kami. Dan Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan dengan orang-orang baru. Saya terutama baru kenalan dengan Bapak Ibu sahabat semuanya. Mudah-mudahan ini tanda keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah selipkan kebaikan dalam pertemuan kita. Allah selipkan juga keberkahan untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di awal. Oh, salam kenal dulu ya. Salam kenal, saya Novi Setiabakti, Bapak Ibu. Saya lahir, besar, sekolah di Bandung. Jadi kelak nanti kalau kita jumpa lagi di lain kesempatan, boleh panggil saya dengan panggilan Kang Novi saja. Tadi Kak Sereja sudah memperkenalkan, saya aktivitas sehari-hari sebagai seorang personal development partner, banyak membantu personal,
profesional, organisasi, institusi, korporasi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Saya bukan ustadz ya Bapak Ibu ya, apalagi ustazah bukan. Jadi pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan sekali lagi minta pertolongan banget sama Allah. Mudah-mudahan lisan ini dituntun, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian ada kebaikan-kebaikan yang Allah titipkan melalui pertemuan kita di pagi hari ini. Baik, ah, saya izin share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Kebetulan tadi malam Mas Reza udah sempat bikin-bikin apa namanya, bikin-bikin slide nih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk membantu proses sharing kita di pagi hari ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu sahabat semuanya? Mas Reza sudah terlihat ya? Aman. Baik, jadi yang akan kita bahas pagi hari ini adalah bagi saya the best solution. Langkah terbaik menemukan solusi atas segala permasalahan diri. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya pengen ngobrol dulu dan kita boleh ngobrol di kolom chatting ya. Tolong tuliskan di kolom chat. Bapak Ibu, pernahkah mengalami, menghadapi sebuah permasalahan dalam hidup kita? Pernah? Atau sering? Boleh tuliskan di kolom chat ya. Sambil kita, apa namanya, pernah lah. Iya dong ya. Baik, sedang, wah, masya Allah, sedang menghadapi masalah sering. Ini sering, I-nya banyak banget. Pernah, sering. Sekarang mengalami, ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu saat selagi punya masalah, saat sedang menghadapi masalah, apa sih yang pertama kali difikirkan sama Bapak Ibu? Ayo, saat dihadapkan sebuah permasalahan, apa yang difikirkan pertama kali? Kita pengen ngecek ya. Apa yang pertama kali difikirkan ketika kita menghadapi sebuah permasalahan? Oke, coba ingat Allah, Masya Allah. Kalau ini sih memang versinya versi soleh ya. Eh, ingat langsung sama Allah, langsung connect sama Allah. Kemudian ada yang bilang di sini kalau lagi punya masalah, langsung ingat dan langsung kemudian yang muncul dalam pemikiran kita itu adalah solusi. Apa ini solusinya? Solusi. Wah, luar biasa ya. Ya begitulah sunatullahnya ketika kita lagi dihadapkan sebuah permasalahan, Mas Reza dan Bapak Ibu semuanya, kita langsung pengen shortcut dan mikirin apa ya solusinya ya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita mikirin apa solusinya, ketemu nggak sih solusinya? Seringkali malah makin mentok ya. Malah makin kayaknya kepikiran banget. Ini kok ngejalanin ini salah, kak mentok ke sana kemari. Ini karena kemudian kita menganggap dan kita merasa bahwa solusi yang coba kita hadirkan dalam kehidupan kita hadirkan dalam pikiran kita, itu adalah solusi terbaik. Padahal ternyata ada yang maha tahu segalanya, dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sudah selipkan pasti solusi atas setiap permasalahan. Bukan itu solusinya. Kamu sotoy, kamu sok tahu. Maka, eh, apa namanya, tadi benar banget tuh, beberapa sudah menuliskan, meminta pertolongan sama Allah. Mencoba mengkoneksikan diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa sudah menuliskan seperti itu ya. Um, minta bantuan sama Allah. Tuh, ini siapa nih? Kak Mutiarani. Minta bantuan sama Allah. Alhamdulillah bersyukur bagi siapapun yang tatkala diberikan permasalahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian sama Allah Subhanahu wa taala, maka yang jadi top of mind-nya itu adalah bukan cari solusi. Bukan bahkan kemudian juga menanyakan pada diri, apa ya eh, langkah selanjutnya nih? Gitu kan ya, atau bahkan nanya sama orang lain, Bapak Ibu sahabat semuanya, bahkan yang nauzubillah, saya meyakini bahwa yang hadir di ruangan Zoom tidak melakukan hal ini, nanya sama orang pinter nih Mas Reza atas permasalahan yang sedang kita hadapin. Lah kita yang punya masalah, terus kemudian kita nanya solusinya sama orang lain, gimana nggak pusing tuh Bapak Ibu ya. Maka yang sudah sepatutnya kita lakukan, benar banget tadi yang sudah menuliskan di kolom chat, di antara sahabat semuanya, Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita melatih diri kita. Kita melatih diri kita tatkala kita menghadapi apapun yang sedang kita kita hadapi saat ini dan kita menganggapnya itu masalah. Kita menganggapnya itu adalah sebuah permasalahan, sebuah ujian, maka semestinya kita menyeting diri kita yang paling pertama mesti difikirkan itu adalah kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Connect dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tadi senang banget di kolom chat ada yang bilang langsung kemudian ingat bahwa ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sahabat semuanya, kenapa saya tadi tanya bahwa pernahkah kita mengalami masalah?
Lantas kemudian jawabannya macam-macam, ada yang bilang sering, lagi Kang, terus-menerus Kang. Maka saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu dan sahabat semuanya, perkara masalah, ujian, itu mah sebuah keniscayaan. Masalah, ujian adalah sebuah keniscayaan, adalah sebuah kepastian bagi siapapun yang kemudian masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa bernafas, masih hidup di alam dunia ini, maka jangan pernah mengharap bahwa selama kita hidup kita terhindar dari yang namanya masalah. Artinya adalah bahwa sekali lagi permasalahan merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita. Kita pasti akan diberikan permasalahan. Dan permasalahan itu Mas Reza, sahabatku semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan datang silih berganti. Selesai yang satu, datang yang kedua. Selesai yang kedua, mungkin datang yang ketiga. Begitulah seterusnya Bapak Ibu sahabat semuanya. Kenapa demikian? Ya karena kita adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita yang kumpul sekarang ini kan adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala nggak akan pernah dibiarin Bapak Ibu. Tidak akan pernah dibiarkan begitu saja, santai-santai, rileks-rileks, kecuali memang Allah akan berikan dalam kehidupannya serangkaian ujian-ujian dalam kehidupan kita. Dan ini kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatannya kepada kita. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah manusia itu mengira, apakah kita mengira bahwa kita orang yang beriman akan dibiarkan begitu saja? Kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, tanpa diuji, tanpa diberikan permasalahan. Inilah yang saya maksud tadi bahwa permasalahan itu adalah sebuah keniscayaan dari Allah. Ujian itu adalah sebuah keniscayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pengen bilang bahwa ketika pun hari ini kita sedang diberikan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika pun hari ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak sendiri. Anda tidak sendiri. Saya yang lagi bicara juga punya masalah, Bapak Ibu. Kita semua punya permasalahannya masing-masing. Ya, karena kita orang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan ujian kepada kita, maka sesungguhnya Allah sedang menguji kita kepada siapa kita akan kembali. Siapakah yang tulus di antara kita dan siapakah yang berdusta di antara kita akan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita sudah berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Mas Reza. Berdusta seperti apa, Kang Novi? Yaitu tadi, ketika kemudian kita menghadapi sebuah permasalahan, kita adalah orang yang beriman, mengaku tiada Tuhan selain Allah, tiada yang patut disembah kecuali Allah, tiada yang perlu kita utamakan kecuali Allah. Tapi saat diberikan masalah, kita nggak lari sama Allah. Larinya sama orang lain. Curhat. Ya, bukan nggak boleh curhat ya. Tapi kalau kemudian kita coba bersihkan hati kita, jangan-jangan curhat itu sebagai salah satu bentuk kita sedang mencari dan menenangkan diri kita ini bukan sama Allah, tapi sama makhluk. Padahal makhluk itu seringkali mengecewakan. Lagi curhat aja Bapak Ibu, lagi curhat nih permasalahan kita. Kalau sama makhluk, makhluk punya solusinya nggak ya, Mas Reza? Makhluk punya solusi nggak? Nggak punya. Jangan-jangan yang kita curhatin bilang, ya elah, aku pun sama, masalahnya lebih gede bahkan dari kamu. Bisa jadi kayak gitu. Maka Bapak Ibu sahabat semuanya, ujian itu adalah untuk menguji kita ketulusan, kemurnian, keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita diuji, Bapak Ibu sahabat semuanya, kita perlu menetralkan dulu. Ya, saya selalu bilang kayak gini, segala sesuatu itu netral. Sampai kita memberikan makna kepadanya. Apapun itu netral. Pertemuan kita pagi hari ini, Mas Reza, sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang netral. Ini adalah pertemuan yang netral. Akan menjadi bermakna atau tidaknya, akan menjadi bermanfaat atau tidaknya, bergantung daripada kita untuk memberikan makna terhadap pertemuan kita di pagi hari ini.
Kalau kita memberikan makna terhadap pertemuan kita di pagi hari ini, perjumpaan kita adalah sebuah upaya kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita bersilaturahim, sementara orang yang bersilaturahim akan diberikan rizki oleh Allah, akan dipanjangkan usianya. Manakala kita memberikan makna pertemuan ini bukan hanya sekedar pertemuan Zoom semata, bukan hanya ditarik-tarik sama teman. Sebetulnya aku nggak mau sih ikutan Zoom pagi hari ini, lagi banyak kerjaan, tapi disuruh sama suami, disuruh sama temen, gak enak sama teman, ya udahlah, daripada gak enak ikutan Zoom. Itu pemaknaan yang kita berikan Bapak Ibu. Dan kalau pemaknaannya kita selevel rendah itu, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa sejatinya. Pertemuan kita ini netral sampai kita memberikan makna. Setiap kejadian, setiap peristiwa yang kita alami, apapun itu netral Bapak Ibu. Sampai kita memberikannya makna terhadap kejadian peristiwa itu. Permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang kita anggap masalah dalam kehidupan kita netral Bapak Ibu. Netral. Sampai kita kasih makna. Ada yang memberikan makna bahwa ya Allah, apa namanya masih mending lah ya kalau bilang ya Allah. Tapi kemudian juga ada sebagian daripada manusia memaknai sebagai setiap permasalahan itu adalah sebuah kesialan. Masalah kenapa sih nggak kelar-kelar? Baru kemarin beres satu udah datang lagi dua. Ini gimana? Kayaknya aku lebih baik mengakhiri kehidupanku saja. Itu tidak sedikit orang yang berpendang dan berperilaku seperti itu. Sehingga apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, Bapak Ibu sahabat semuanya, baik suka dan duka, itu netral. Sampai kita kasih makna. Kalau kita menganggap bahwa permasalahan itu adalah suatu hal yang tidak kita sukai, jangan terjebak. Kalaupun hari ini kita merasa tenang, semuanya serba ada tercukupi, jangan-jangan kita diujinya bukan dengan kesedihan, dengan kesengsaraan. Jangan-jangan itu juga adalah bagian daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kemurnian keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita bahagia, sudahkah kita berucap syukur kepada Allah? Saat kita diberikan kesengsaraan, walaupun kesengsaraan, kesedihan itu kan dalam kacamata kita ya. Kalau dalam kacamata Allah itu Allah tidak akan pernah mungkin menzolimi kita. Sepelik apapun yang sedang kita hadapi hari ini, sesedih apapun yang sedang kita hadapi pagi hari ini. Dan lantas kemudian kita merasa hidup kita sumpek, hidup kita merasa paling sengsara. Sejatinya Allah tidak kasih itu kepada kita karena Allah sedang menzolimi kita. Enggak. Justru itu adalah salah satu bentuk daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apapun yang kita alami hari ini, bentuknya ujian misalkan, kesedihan, suatu hal yang tidak kita harapkan datang dalam kehidupan kita. Lantas kemudian kita menyebutnya sebagai ujian. Lantas kita menyebutnya sebagai sebuah masalah. Itu netral sampai kita kasih makna. Dan kita diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya pahalanya gede banget, besar banget. Balasan, sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Artinya adalah kita punya perspektif baru sekarang Bapak Ibu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ujiannya gede, itu peluang pahalanya gede Bapak Ibu. Kalau permasalahannya berat, maka peluang pahalanya juga sebanding dengan ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita sekarang mulai menggeser sehingga kalaupun kita hari ini pagi hari ini kita merasa paling menderita di dunia ini karena sekelumit permasalahan dan ujian, jangan-jangan Allah sedang ingin menyelipkan pahala yang besar dalam setiap ujian itu. Ini yang saya maknai bahwa netral, ujian itu netral, kejadian itu netral, sampai kita kasih makna. Maka mari kita geser pemaknaan kita. Pemaknaan kita terhadap setiap permasalahan dan ujian yang Allah berikan. Kalau itu kita merasa berat gede, itu peluang pahalanya besar Bapak Ibu. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, sungguh jika Allah sedang ingin apa namanya memilih kita untuk menjadi pribadi dan makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Nah, sehingga mari kita geser pemaknaan kita. Beratnya ujian saat ini adalah jangan-jangan atau bisa jadi dan kita cukup yakin apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka dia akan menimpakan. Kalau Allah sedang memilih kita untuk dicintainya, maka Allah akan berikan ujian kepada kita. Siapapun yang ridho atas ujian yang Allah berikan itu, siapapun yang menerima acceptance terhadap permasalahan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, maka Allah pun akan ridho sama kita.
Barang siapa yang nggak suka, denial, kenapa aku lagi yang terus diberikan masalah, kenapa aku yang paling menderita di dunia ini, di negara ini, di kabupaten ini, di kecamatan ini, di kelurahan ini, di RT RW ini, kenapa aku yang paling menderita, nolak, marah-marah, maka dan dia tidak ridho atas ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala atas ujian yang diberikannya, maka Allah pun akan murka. Allah pun akan marah. Nah, mari sekarang kita geser pemaknaan kita terhadap apapun permasalahan yang sedang kita hadapi hari ini. Maka permasalahan, ujian yang kita hadapi itu adalah pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ambil hikmah di dalamnya. Alih-alih kita langsung cari solusi, tenang dulu, maknai dulu. Ya Allah, saya terima bahwa di hari ini Engkau telah memberikan ujian. Ya Allah, berat sih memang. Berat banget ini ya Allah. Akui itu. Tapi ya Allah, aku teringat akan pesan yang disampaikan oleh Nabimu, oleh Rasulullah SAW. Bahwa dalam setiap ujian yang berat, Engkau sedang siapkan sebuah pahala yang besar di situ. Maka ya Allah, aku memohon dan aku meminta kepadamu, kuatkan bahu ini ya Allah. Lapangkan dada ini ya Allah. Lapangkan hati ini ya Allah. Dan hamba meyakini bahwa dalam setiap ujian yang engkau hadirkan, pasti engkau pun telah menyiapkan solusi terbaik. Maka ya Allah, aku minta pertolongan kepadamu. Aku minta petunjuk hanya kepadamu. Bapak Ibu sahabat semuanya. Itu adalah kalimat-kalimat rilis yang kemudian kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sepertiga malam kita, mungkin dalam doa-doa kita. Maka kalau kita sudah berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terserah Allah akan menunjukkan solusinya melalui siapa, kan gitu ya. Jadi jangan dibalik. Jangan ke makhluk dulu, tapi ke Allah dulu biar Allah tunjuk makhluk untuk memberikan solusinya kepada kita. Begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, em, mudah-mudahan ini menjadi sebuah sebuah setting, eh, mindset kita, pemaknaan baru terhadap diri kita, apa namanya? em, Kita coba berikan pemaknaan bahwa ini adalah Allah sedang cinta sama kita gitu. Dan mari kita sambut seruan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kak Novi, gak semudah yang Kak Novi omongin. Betul. Tapi kita memang perlu dilatih untuk seperti itu. Karena memang pesannya sudah disampaikan oleh Rasulullah. Kan ini pesannya nih. Yang ada dalam layar Bapak Ibu sahabat semuanya. Kalau kita ridho, Allahnya ridho. Kalau kitanya nolak, nggak suka, bahkan menyalahkan Allah, maka Allah pun nggak suka dan Allah pun nggak ridho sama kita. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembuka bagi kita ya. Bapak Ibu sahabat semuanya, karena ujian itu adalah pesan cintanya daripada Allah. Kalau ujiannya gede, peluang peluang apa namanya? Peluang pahalanya besar ya. Dan sebesar apapun, seberat apapun, ini menjadi prinsip kita ya. Bapak Ibu, ini adalah prinsip kita dalam menghadapi sebuah permasalahan, dalam sebuah ujian dalam kehidupan kita. Bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa setiap ujian pasti tertakar. Allah nggak mungkin zolim sama kita. Nggak mungkin zolim sama kita. Allah itu nggak mungkin dendam sama kita. Beda kita makhluk mungkin punya dendam gitu ya. Allah itu coba. Kenapa tadi di awal saya bilang Allah tuh ngasih semua yang kita butuhkan tanpa kita minta. Bahkan saat kita bermaksiat sama Allah pun, saat kita banyak dosa di hadapan Allah pun, Allah masih kasih kemudahan-kemudahan itu kepada kita. Bahkan saat kita bermaksiat, bahkan saat kita banyak dosa, Allah tuh masih ngasih banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Betapa Allah tuh sayang banget sama kita. Jadi Bapak Ibu sahabat semuanya, betapa Allah tuh dimaksiati pun, Allah masih kasih kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Artinya adalah Allah nggak punya dendam sama kita Bapak Ibu. Sehingga kalaupun hari ini kita merasa ujian kita berat, itu sudah Allah takar kok. Ini si Novi ini, level dia kekuatan menerima ujian di level segini, Allah kasih sesuai dengan levelnya Novi. Mas Reza juga sama. Mas Reza dan keluarga, itu Allah udah takar. Allah tuh sayang sama kita, nggak mungkin. Allah menelantarkan kita dengan permasalahan yang rumit dalam kehidupan kita. Dan biasanya kan kalimat rumit, berat, susah itu kan diksi-diksi yang kita ucapkan kan sebetulnya. Padahal di hadapan Allah tuh nggak ada yang sulit, nggak ada yang susah, nggak ada yang mudah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nggak ada yang susah, nggak ada yang sulit di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Berat, lelah, itu kan diksi-diksi yang kita kita
kreasikan dalam pikiran kita. Padahal prinsipnya adalah setiap ujian pasti telah tertakar. Allah baik sama kita Bapak Ibu. Tenang, tenang aja. Kalau kata anak eh, zaman sekarang, stay true. Tenang aja. Allah pasti ngasih sama kita. Ya, selama kita berharap, selama kita connect terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah janji setiap satu bersama bahkan bersama setiap satu kesulitan, bersama ujian-ujian yang sedang kita hadapi, Allah siapkan dua kemudahan di dalamnya. Ya, setiap satu kesulitan bersamanya dua kemudahan. Bayangkan Bapak Ibu, satu kesulitannya, dua kemudahannya. Ini yang saya sebut bahwa Allah tuh maha baik Bapak Ibu. Baik banget. Satu kesulitan, kemudahannya dua. Bukan satu berbanding satu, tapi satu berbanding dua. Artinya adalah kita perlu meyakini bahwa saat Allah hadirkan solusi, di saat yang sama Allah pasti hadirkan. Saat Allah menghadirkan ujian, di saat yang sama Allah pasti akan hadirkan solusinya. Yuk, mari kita segera kembali sama Allah. Balik sama Allah. Karena solusinya ada hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh lemah, kita tuh banyak nggak taunya. Yang kita pikirkan solusi, bisa jadi bukan itu solusinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sahabatku yang juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada pilihan bagi kita, ya, tiada pilihan bagi kita. Kecuali kemudian bagi kita orang yang beriman, eh, kalau lagi senang syukur, kebaikan bagi kita bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita mendapatkan kesusahan. Dan kesusahan itu lagi-lagi adalah sebuah kalimat yang netral sampai kita kasih makna, Bapak Ibu. Susah itu kan dalam dalam perspektif kita, ya nggak sih? Bapak Ibu susah, ini masalah susah. Iya, susah itu dalam perspektif kita. Dalam perspektifnya Allah, dalam sudut pandangnya Allah, enggak ada yang susah. Kalimat susah, kalimat berat, itu kan kalimat-kalimat yang kita ciptakan, Bapak Ibu. Kenapa itu muncul? Ya jangan-jangan iman kita lagi rapuh. Sehingga tidak muncul tafaul, tidak muncul eh, optimisme dalam diri kita. Memang berat. Memang aku pun belum tahu ini apa solusinya. Tapi bagi orang yang beriman, dia akan tenang hatinya karena apa? Dia yakin la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang dia sebut pertama kali adalah Allah. Allah pasti akan membersamai. Begitu. Ini adalah pergeseran pemaknaan kita. Saat dia diberikan kesusahan, dan kesusahan itu adalah definisi kita ya. Sekali lagi, susah itu definisi kita, bukan definisinya Allah. Ya, bagi Allah itu mudah, nggak ada yang susah. Definisi kita bilang ini susah, ini berat, Bapak Ibu. Dan saat kita mendefinisikan kehidupan kita saat ini lagi berat, lagi susah, lagi bentok, Kang Nov. Udah ngerjain ini, ngerjain itu, masih belum. Jangan-jangan kita belum diberikan petunjuk sama Allah karena kita nggak connect sama Allah. Sehingga Allah biarin dulu uh, kita mengikuti hawa nafsu kita, ya, atas apa-apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, berarti Bapak Ibu bagi kita kondisinya adalah saat senang kita sabar, saat senang kita syukur, karena dalam kesenangan itu jangan-jangan itu juga ujian daripada Allah. Karena hari ini banyak juga yang kita kemudian terjerumus, terlena atas kesenangan, kemudahan yang Allah berikan, dan dia lupa kepada Allah. Seolah-olah kesenangan, kemudahan, apapun yang dia pegang saat ini, itu adalah jerih payah dirinya. Oh enggak dong. Pun kalau hari ini kita merasa kehidupan baik-baik aja, semuanya mudah, semuanya ringan, itu juga dari Allah. Dan Allah bisa jadi lagi nguji kita di situ. Kita bersyukur nggak sama Allah, dibalikin lagi sama Allah apa enggak? Itu jangan-jangan kita kayak korun ya. Semuanya itu adalah hasil daripada kehebatanku, kepintaranku. Nah, maka hati-hati. Itu juga bisa jadi bentuk daripada ujian kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau begitu, karena setiap kita pasti diuji oleh Allah, dikasih permasalahan oleh Allah, karena kita adalah orang beriman, sebagaimana ayat yang tadi pertama di-sharingkan di awal, kita pasti diuji sama Allah. Nah, permasalahannya sekarang adalah, Bapak Ibu, sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita sedang diuji oleh Allah, gimana caranya agar kita bisa lulus? Kan gitu ya. Gimana caranya bisa lulus? Ujian itu kan um,
Kayak kita mau naik level gitu kan ya Bapak Ibu ya. Kelas 6 SD mau masuk SMP, pasti ada ujiannya dulu tuh. Ujian kelayakan bahwa si anak kelas 6 ini layak masuk SMP. SMP ke SMA demikian. SMA mau kuliah juga sama, diuji dulu. Ada yang lulus ujian, ada yang nggak lulus. Yang nggak lulus belajar lagi. Yang lulus, alhamdulillah. Gitu kan? Yang nggak lulus, sabar. Selalu akan ada ujian dan ujian itu adalah untuk menaikkan derajat kita. Nah, gimana caranya agar kita bisa lulus terhadap ujian ini? Bapak Ibu sahabat semuanya, karena kita yakin Allah itu selalu bersama kita, membersamai setiap langkah kehidupan kita. Susah, senang, itu adalah definisi yang kita sematkan, tapi dalam berbagai keadaan Allah selalu bersama kita. Itu yang perlu kita kuatkan dulu. Sehingga solusinya jangan nyari kemana-mana. Jangan nyari kemana-mana solusinya. Maka dekati siapa yang ngasih soal terhadap ujian kita. Sederhananya gini, Bapak Ibu. Kalau ujiannya adalah ujian pendidikan, kan pasti ada pembuat soal tuh, ya nggak sih? Ujian dari SMP mau ke SMA, atau ujian kelas 2 SMA mau naik kelas 3 SMA. Diujinya dengan apa? Dengan soal. Soal itu ada yang bikin, siapa? Bapak Ibu gurunya. Mustahil ada soal tanpa ada jawaban. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nggak mungkin ada soal, nggak disiapkan jawabannya sama Bapak Ibu gurunya. Pasti ada jawabannya. Begitu. Kebanyakan dari kita, kalau kita ingat lagi, jangan kebanyakan dari kita ya, jangan-jangan cuma saya aja Bapak Ibu, enggak ya. Dulu kita masih waktu kuliah, waktu sekolah, saat kita diberikan ujian mata pelajaran, kemudian mata pelajarannya ternyata soalnya itu susah, kan tidak sedikit di antara kita bilang, ini ibu gimana sih, Pak Guru gimana bikin soal, ini kan belum dipelajari, kenapa dikasih soal? Kita malah meratapi, mengutuki soalnya. Bahkan juga mengutuki, meratapi si pembuat soalnya. Oh, itu jauh lebih levelnya udah level apa namanya lebih berat lagi permasalahannya. Ada yang memaki soal, ada yang memaki pembuat soal gitu. Dan kita juga jangan-jangan sama nih. Kan ujian, permasalahan itu kan soal dari Allah gitu. Allah yang bikin soalnya, Allah pasti kasih jawabannya. Jangan-jangan kita sibuk memaki pesoalnya, soal permasalahan kita, ya. Atau jangan-jangan kita naik level lagi kemaksiatan kita memaki si pemberi soal. Padahal karena si pemberi soal itu pasti tahu jawabannya, maka kita perlu dekat sama si pembuat soal. Maka gimana caranya? Jawabannya adalah, Bapak Ibu sahabat semuanya, atas apapun yang sedang kita hadapi hari ini, kita mengambil hikmah dari surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang yang beriman. Kita orang beriman nih yang kumpul sekarang orang beriman. Dipanggil sama Allah, hai orang yang beriman. Kata Allah, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Ini udah the best solution. Dua hal. Sabar, salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Cuman dua. Gak ada lagi Mas Reza. Sahabatku yang dicintai oleh Allah. Dua. Sabar, salat. Nah berarti kalau hari ini kita masih merasa kusut terhadap kejadian yang sedang kita hadapi hari ini, terhadap episode kehidupan yang sedang kita lalui hari ini, ya jangan-jangan duanya ini belum hadir. Sabar dan sholat. Sholatnya sih udah Kang Novi. Ya, that's why kita butuh lebih memberikan pemaknaan lagi terhadap sholat kita. Karena jangan-jangan justru Allah belum hadirkan solusi atas permasalahan kita, atas ujian kita. Jangan-jangan dua hal ini belum oke nih. Sabarnya dan sholatnya. Halo, masih aman ya Mas Reza dan sahabat semuanya? Masih on Zoom semuanya? Insya Allah masih ya. Kita cek-cek dulu. Oh aman. Aman, aman, alhamdulillah. Kita lanjutin lagi ya. Sampai jam 10 kita kan, Mas Reza? Masih Kak, alhamdulillah. Yuk kita lanjutin. Jadi ternyata the best solution itu nggak ada di mana-mana, nggak ada. Apalagi di makhluk, nggak ada. Makhluk nggak ada yang tahu apa permasalahan kita.
sekalipun dia expert di bidang tertentu, nggak punya solusi. Dia hanya memprediksi mungkin ini solusi yang tepat, ngasih advice aja. Tapi Allah mutlak, Allah pasti tahu. Kuncinya adalah sabar dan sholat. Nah, gitu. Nah, kita akan masuk dulu yang pertama, sabar. Sabar itu kayak gimana? Sabar itu memang mudah diucap, tapi diaplikasikannya, ini butuh effort. Ini yang lagi ngomong aja bab sabar. Masih nggak sabaran, jujur. Jadi hari ini kalau kita bicara tentang sabar, yang bicara bukan yang paling sabar. Enggak. Justru kita belajar bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng, termasuk yang bicara tentang sabar ini, ya Allah. Mudah banget kita ucapkan. Iya. Tapi aplikasinya butuh effort. Kita tuh kayak udah paling wise banget gitu kan ketika melihat teman kita lagi punya masalah, lantas kita bilang, sabar ya bro, Mas Mbak sabar ya. Ya kayak yang udah paling bener aja kan gitu ya. Bener sih, kita minta mereka untuk sabar. Tapi yuk mari kita kemudian kaji. Untuk kajian lebih detail, mungkin nanti para asatiz yang lain di kajian yang lain akan menjabarkan secara detail begitu ya tentang pemaknaan terhadap sabar. Tapi yang paling sederhana yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, sabar itu adalah, coba kita cek dulu ya, sekalian cek reaction di kolom chat ya. Menurut Bapak Ibu, sabar itu apa? Coba. Berikan kalimat yang sederhana saja. Jangan sabar adalah sebuah kondisi di, oh itu kepanjangan. Kasih dua kalimat, satu kalimat itu boleh. Sabar itu apa? Sabar atau tawakal, nerimo, ridho, menahan diri, um, kasih, ketetapan, ikhlas menerima. Ini udah pada benar semuanya ya. Udah pada benar jawabannya Bapak Ibu Mas Reza. Jadi sudah bisa kita akhiri dong ya pertemuan kita karena jawabannya udah pada benar nih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sahabat semuanya yang wah ini aktif banget nih nulis chatnya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu disadari atau enggak, yang Anda tuliskan di kolom chat itu adalah pemaknaan yang Anda berikan terhadap kalimat sabar. Ya, pemaknaan kita. Ini kaitannya dengan kalimat tadi yang saya sebutkan di awal. Segala sesuatu itu kejadian, peristiwa netral sampai kita kasih makna. Sabar itu netral. Kita punya definisi masing-masing, kita punya pemaknaan masing-masing. Teman-teman semuanya. Minnesota takdir. Apa ya Minnesota takdir itu? Menahan diri. Nah, termasuk kan ini macam-macam nih. Ketika kemudian saya tanya, sabar apa maknanya? Ini banyak banget pemaknaannya. Terima kasih sekali lagi yang sudah nulis di kolom chat. Bapak Ibu, sabar yang sederhana versi saya adalah menerima. Menerima. Sabar itu menerima pintu masuknya awalnya itu menerima. Karena karena semakin kita tidak terima atas episode kehidupan yang Allah hadirkan, saya meyakini semakin dia tidak akan jadi orang yang sabaran. Semakin dia tidak menerima. Dia menolak. Kenapa aku ya Allah? Kenapa saya ya Allah? Kenapa keluargaku ya Allah? Kenapa pasanganku ya Allah? Kenapa anakku ya Allah? Semakin kita banyak nolak, semakin merasa kita akan jauh dari sabar itu. Karena kunci dari sabar itu pintunya adalah nerima, terima dulu, menerima. Allah kasih, ya kan ujian itu tadi ya, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita, maka terima dulu ya Allah, aku terima. Apapun yang sudah kita terima, kita bisa olah Bapak Ibu. Kalau belum bisa kita terima, kita masih nolak, kita masih denial, kenapa aku, kenapa saya, kenapa keluargaku, itu masih nolak tuh. Selama penolakan itu masih ada, berarti kita belum nerima. Maka pintu untuk Allah hadirkan ketenangan, solusi, kayaknya agak masih jauh tuh. Karena kitanya belum nerima, Bapak Ibu. Terima, nerima. Saya terima ya Allah. Bahkan diiringi dengan kalimat istighfar, astagfirullahalazim. Ini terjadi karena kezoliman yang aku lakukan untuk diriku sendiri, ya Allah. Ini karena dosa-dosaku, ya Allah. Terima dulu. Setelah terima, hatinya jadi lapang, jadi tenang, maka pertolongan Allah itu akan datang bagi orang-orang yang tenang. Bagi orang-orang yang tenang. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau bersama ditemani oleh bestinya Abu Bakar, dia dikejar oleh musuh ketika itu, udah pontang-panting lari, kemudian bersembunyilah di sebuah gua.
gitu ya teman-teman semuanya. Sembunyi di situ, Rasulullah bersama Abu Bakar. Abu Bakar sebagai manusia biasa, kadang ada jipernya juga. Bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini kaum musyrik kalau mereka melihat ke bawah aja. Kita udah kelihatan Rasulullah. Agak gelisah ketika itu. Agak mungkin sedikit goyah gitu ya. Karena beliau sedang mengawal sosok terkasih. Takut banget ketahuan dan mengancam nyawanya. Abu Bakar ketika itu bilang, ya Rasulullah, kalaupun mereka yang ngejar kita, ngelihat ke bawah dikit aja. Kita udah kelihatan, udah kena habis kita. Ya Rasulullah. Ini kalimatnya tambahan dari saya aja ya, untuk mendramatisir story-nya. Ini kita habis ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat ke bawah. Perhatikan Rasulullah SAW. Dengan tenangnya beliau bilang, wahai Abu Bakar, wahai sahabatku, bagaimana menurutmu jikalau ada dua orang dan yang ketiganya adalah Allah? Tenang. Jikalau ada dua orang, yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tersiratnya adalah apa? Tenang aja, kalem Abu Bakar. Allah pasti bantu kita kok. Allah pasti tolong kita. Pertolongan Allah itu datang saat kita tenang. Saat kita nggak gerasa gerusuk. Ketenangan itu muncul saat kita nerima. Selama kita nggak terima, kita susah tenang, kita makin kalut, makin pontang-panting, ke sini salah, ke sana salah, nabrak ini, nabrak itu, makin mentok. Karena kita nggak nerima, jangan-jangan. Maka sabar itu adalah nerima. Menerima terhadap apa? Penerimaan atas takdir-takdir Allah yang dialaminya apapun saat ini. Baik itu adalah hal-hal yang menyakitkan, gangguan-gangguan yang timbul dari kekuasaan manusia, dicelakakan, atau berasal dari orang lain, maka yakinilah itu semua juga dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah sabar menerima atas takdir-takdir yang Allah hadirkan. Nah, sabar. Sabar itu nerima. Nah, Bapak Ibu nanti lain kali kalau kita waktunya panjang, bagaimana cara menerima gitu ya. Itu juga penting. Kalau saya, karena saya sekali lagi saya bukan ustadz apalagi ustazah ya Bapak Ibu, saya hanyalah sebagai seorang pembicara saja, seorang trainer, itu bisa pakai tools yang namanya problem solving gitu ya. Itu untuk menerima gitu. Memetakan apa sih kondisi yang sedang kita alami hari ini. Jangan-jangan kita bilang berat itu adalah sebetulnya bukan masalahnya yang berat, tapi bagaimana kita memandang masalah itu sehingga kita anggap masalah itu menjadi berat gitu. Maka kita perlu jujur, perlu mendeskripsikan secara detail, secara jelas apa sejatinya yang sedang kita alami. Begitu. Nanti lain kesempatan kita bahas tentang hal itu ya. Intinya adalah sabar. Mudah-mudahan cocok definisinya dengan Bapak Ibu. Sabar itu adalah nerima. Terima dulu. Terima dulu apapun yang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Sabar itu ada pada hentakan pertama, katanya kan gitu ya. Sabar itu ada pada pukulan pertama. Pukulan pertama itu saat kita kehilangan, pukulan pertama kita kita lantas kemudian ingat Allah atau apa yang kita lakukan saat itu. Nah, itu adalah semurni-murninya sabar. Jadi, Bapak Ibu, yuk untuk sabar sekarang apapun yang sedang kita alami hari ini, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, episode apapun yang sedang kita jalani hari ini, pahit, pahit itu adalah pahit itu adalah definisi kita. Susah, susah itu definisi kita. Berat, Kang Novi, berat itu definisi kita. Mentok, Kang, mentok itu definisi kita, bukan definisinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kementokan tadi itu berawalnya dari kitanya yang belum menerima. Terima dulu ya Allah, aku terima semua ujian darimu ini. Ya Allah, tidaklah engkau hadirkan ujian, pasti ada pahala di dalamnya. Tidaklah Allah engkau berikan ujian, kecuali engkau bersamanya engkau telah siapkan solusinya. Itu dulu, terima dulu. Sederhana gitu ya. Nanti kalau ada kajian tentang sabar, dalilnya, dudukan-dudukan kaidah-kaidah eh, syar'inya. Mudah-mudahan nanti ada asatizah yang lain yang kemudian juga bisa mengupas tentang hal itu. Itu yang pertama tentang sabar. Yang kedua, berarti yang pertama tadi pelajarannya adalah karena kata Allah, solusinya hanya dua, the best solution itu adalah sabar dan sholat. Maka berikan pemaknaan kembali terhadap sabar kita. Maka kita sudah memberikan pemaknaan baru sekarang terhadap sabar. Sabar itu adalah nerima takdir yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita dan meyakini bahwa takdir itu pasti yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Pasti yang terbaik. Gak mungkin. Allah itu nggak mungkin ngasih grade rendah untuk kita. Pasti yang terbaik.
pasti yang terbaik. Oke. Nah, yang kedua yang kedua adalah sholat. Pemaknaan kita terhadap sholat. Coba sekarang kita berikan lagi interaksi di kolom chat ya. Apa makna sholat bagi Bapak Ibu sahabat surga semuanya? Coba. Apa sih sholat itu? Coba kita cek ya, udah banyak. Berkomunikasi dengan Allah. Sholat itu doa. Sholat itu dialog. Masya Allah. Sholat itu jeda. Sholat itu waktu curhat. Aduh, jangan-jangan nanti lupa bacaannya curhat, coba gitu ya. Sholat itu adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini menarik nih. Kak Vera dari Sidoarjo. Sholat itu bermanja-manja dengan Allah. Masya Allah. Bermanja-manja dengan Allah. Komunikasi dengan Allah. Sholat itu kebutuhan. Terima kasih. Ini juga udah pada benar, Kang Reza. Ini jawabannya kayaknya udah kita selesaikan aja gitu ya. Sekarang ini udah pada benar semuanya. Kewajiban. Ada yang bilang sholat adalah kewajiban. Bentuk laporan harian kepada Allah. Ya Allah, lapor. Tadi pagi lagi diuji ini ya Allah, lapor ya Allah, Engkau lagi uji saya dengan hal ini, maka aku pun cukup yakin ya Allah, Engkau pasti akan memberikan kemudahan. Setelah sholat, optimisnya muncul. Keren. Wah, terima kasih ya Bapak Ibu, sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah pada benar semua nih ya jawabannya. Yuk, mari kita wrap up makna sholat bagi kita. Sholat adalah titik-titik. Ada yang bilang komunikasi, ya benar. Salat adalah doa. Salat itu adalah doa kita. Bapak Ibu sahabat semuanya, jangan-jangan, jangan-jangan kepelikan permasalahan kita. Kak Fafi kan aku sholat udah rajin loh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Rajin, bahkan sunnahnya aku kerjain Kang Nov. Tapi kayaknya Allah masih belum ngasih uh, solusi sama kita. Bisa jadi Allah sedang pengen memanjangkan kesabaran kita untuk tetap berada dalam cintanya. Jangan-jangan kayak gitu. Positif feeling. Atau yang kedua, jangan-jangan ya sholatnya perlu kita berikan pemaknaan lagi. Jangan-jangan sholat kita baru formalitas saja, Bapak Ibu sahabat semuanya. Padahal kata Allah, kalau kita sudah menunaikan sholat, maka ingatlah Allah saat duduk, saat berdiri, bahkan saat berbaring. Artinya adalah benar tadi ada yang bilang sholat itu jeda. Jeda atas rutinitas dan jeda agar kita selalu terhubung sama Allah. Jangan-jangan kita belum terhubung terus sama Allah. Jangan-jangan sholat kita baru formalitas aja. Menunaikan kewajiban saja. Allahu Akbar. Udah selesai sholatnya, selesai juga kewajibannya. Tidak berdosa dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sholatnya sudah tertunai. Tapi diterima apa enggak nih sholat kita di hadapan Allah? Kita nggak pernah tahu itu. Tapi kita bisa melihat apa yang kita lakukan setelah sholat, itu bisa menjadi indikator sholat kita diterima apa enggak oleh Allah. Karena Allah bilang, kita perlu terus terhubung sama Allah. Terus terkonek sama Allah. Setelah sholat ya. Bahkan saat kita berdiri, saat kita duduk, saat kita berbaring, terus terkonek sama Allah. Itulah makna dari terkoneksi. Kayak ginilah silaturahim. Silaturahim itu kan menyambungkan. Iya nggak sih? Jadi kalau dua orang ketemu, saya kemarin lagi training dikunjungin sama Mas Reza. Mas Reza silaturahim, tersambung tuh. Salaman, kita berpelukan, kita ngobrol, saling doa, tersambung. Kalau lagi ketemu tersambung, itu mah nggak spesial Bapak Ibu. Silaturahimnya tersambung nggak spesial. Tapi ketika berpisah, dua orang itu, apakah dia tetap tersambung apa enggak? Apakah dia tetap mengingat apa enggak satu sama lain? Apakah dia tetap mendoakan enggak satu sama lain? Nah, terhubung itu ketika sudah tidak berhadapan. Maka esensi silaturahim adalah sejatinya bukan saat kita ketemu, tapi saat kita berjauhan. Sholat juga sama. Kalau kita lagi sholat, iya kita lagi connect sama Allah. Tapi beres sholat, kita masih terjaga konektivitasnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bisa jadi menjadi indikator kita, sholat kita ini sudah berdampak atau belum dalam kehidupan kita. Maka
Mari kita introspeksi diri. Ini sekali lagi Bapak Ibu yang bicara juga belum sholatnya yang belum yang terbaik, belum yang paling baik di antara Bapak Ibu. Bisa jadi yang terburuk di antara Bapak Ibu. Tapi ini menjadi ruang belajar dan ruang pengingat bagi kita, bagi saya terutama yang sedang berbicara. Jangan-jangan kita baru formalitas sholat aja. Belum terhubung sama Allah. Belum terkoneksi sama Allah. Bahkan kita setelah sholat. Konon katanya ukuran keberhasilan sholat itu bukan dari takbiratul ihram ke salam. Bukan hanya di situ. Tapi dari salam ke salam. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Jadi ukuran keberhasilan sholat itu bukan hanya diukur dari takbiratul ihram ke salam. Tapi dari salam ke salam. Berarti kalau dari salam ke salam. Dari sholat yang sudah kita lakukan menuju ke sholat yang selanjutnya. Apakah kebaikannya masih terhubung, koneksinya masih terhubung atau tidak? Di situ maka, Bapak Ibu, sholat itu adalah benteng bagi kita untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini menjadi ukuran. Kalau habis sholat kita masih maksiat, kalau habis sholat kita masih berbuat dosa, masih mudah terjerumus, maka jangan-jangan sholat kita itu belum memberikan dampak. Padahal ini Quran Surat 29 ayat 45, silahkan nanti dicek ya, Bapak Ibu sahabat semuanya. Sholat itu mencegah kita anil fahsya wal munkar. Mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi kalau habis sholat masih bohong, habis sholat masih nipu orang, habis sholat masih nyakiti saudaranya, berarti sholat kita masih belum memberikan dampak. Sehingga yang paling pertama kudu dicek itu adalah berarti kualitas sholatnya. Gitu ya, karena sholat itu seharusnya mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dua, sholat itu, Bapak Ibu sahabat semuanya, sejatinya sholat yang kita lakukan adalah perlu adalah menjadi ruang kita untuk Allah hadirkan ketenangan dalam dalam hati kita. Orang-orang apa namanya? Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Sholat itu kan mengingat Allah. Jadi kalau beres sholat kitanya masih sholat selesai, habis sholat ingat lagi masalah. Ini masalahnya belum kelar. Kalau masih ada rasa berat, ya berarti kita belum accepted, belum nerima, dan sholat kita perlu kita terus upayakan maknai sholat kita. Karena semestinya orang yang habis sholat itu, dia menjadi tenang. Setenang tadi Rasulullah saat dikejar oleh musuhnya, lantas bilang sama Abu Bakar, tenang, Allah bersama kita. Tenang tuh. Sholat itu membawa ketenangan. Bahkan kata Rasulullah SAW, Bilal, ayo azan, tenangkan diriku dengan sholat. Sholat itu membuat kita menjadi tenang. Istirahatkan aku dengan sholat. Sholat itu jeda tadi betul. Dan sholat itu membuat kita membawa, apa namanya, ruang kita, tadi ada yang bilang di kolom chat, curhat, ruang kita bermesra-mesra sama Allah, itu benar banget. Tapi bukan hanya ketika sholat. Ba'da sholat, ketenangan itu masih terawat, terjaga dalam diri kita. Sehingga kita menjadi orang yang tidak pernah pesimis dalam kehidupan kita. Tenang hati kita, tenang sholat kita. Maka yang paling pertama perlu dicek itu adalah sholat kita. Allah akan berikan kemudahan. Surah At-Talaq ayat ketiga. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Takwa, ciri takwa adalah dia yang menegakkan sholat, menunaikan sholat. Maka siapapun orang yang sedang benar dengan sholatnya, dia akan dimudahkan. Dia layak mendapatkan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hari ini kita merasa belum belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala macam urusan kita, cek sholat kita. Gitulah simpelnya ya. Saya agak cepat-cepat ya, karena waktu kita semakin habis. Tiga, sholat adalah ruang kita untuk dikabulkan doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah dalam Al-Qur'an ketika Nabi Zakaria ya meminta kepada Allah melawan kemustahilan dirinya di hadapan Allah itu, dan Allah kabulkan doanya bahkan ketika beliau sedang sholat. Saat Nabi Zakaria berdiri dalam sholatnya, lantas kemudian dia bawa harapan, dia bawa keinginan, dia bawa
permasalahan hidupnya, dia adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas saat berdiri, Allah memberikan kabar, wahai Zakaria, engkau akan dikaruniai seorang putra, dan langsung Allah kasih namanya Yahya, gitu kan. Nabi Zakaria bahkan saat berdirinya, maka sholat itu adalah momentum kita untuk dikabulkan semua doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena isi dari sholat itu isinya doa semua. Jadi kadang saya berpikir, ya seharusnya sudah selesai dengan sholat kita, semua kita udah meminta sama Allah. Coba ketika kita masuk Al-Fatihah, kan kita bilang iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Ya Allah, kepadamu aku meminta ya Allah. Ya Allah, kepadamu aku memohon ya Allah. Nah, saat bilang iya karena abudu wa iya karena nasta'in, Allah tahu saat kita sholat itu kita lagi banyak harapan, lagi banyak banyak minta, lagi banyak doa, lagi banyak ujian. Paham maksudnya ya Bapak Ibu sahabat semuanya. Sehingga ketika kita berdiri dalam sholat kita, lantas kita bilang, iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku meminta. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon. Ya Allah, hanya kepadamu aku berharap. Berharap itu ya itu tadi. Allah tahu kok kita banyak masalah. Ya, Allah tahu kok kita banyak keinginan. Nah maka jangan-jangan selama ini iya karena abudu wa iya karena nasta'innya berlalu begitu saja. Kan begitu ya. Eh, Berdiri itu adalah ruang kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkomunikasi kalau tadi ada yang sampaikan di kolom chat. Berdua-duaan sama Allah. Ya. Sejatinya kita lagi ngobrol sama Allah, gitu kan. Maka apapun beban-beban, apapun yang ada dalam jiwa kita, gemuruhnya jiwa kita, gejolaknya jiwa kita, Allah tahu. Maka istirahatkan dengan sholat, dan saat itu kita juga sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku ke jalanmu yang lurus. Ya Allah, ini lagi bingung tentang bisnis kerjasamanya dengan si A, si B, apa si C. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki ya Allah jalannya. Yang mana nih kira-kira yang akan memberikan kemaslahatan, kebermanfaatan. Artinya adalah bahwa dalam setiap ungkapan doa, bacaan-bacaan nama salat kita perlu kita tafakuri. Baik, sukses dan bahagia tentu saja ya kita akan pasti dapatkan itu. Tapi faktanya hari ini kita salat tanpa persiapan. Kita salat hari ini tidak tenang, tergesa-gesa. Salat kita hari ini hanya sekedar rutinitas, otomatis menunaikan kewajiban saja sehingga ia sudah tertunai, kita tidak berdosa karena kewajibannya sudah dilakukan, tapi dia tidak berdampak apapun. Tidak tidak impactful. Maka yang kita perlu lakukan adalah memaknai kembali salat kita. Kurang sadar, kurang kesadaran. Karena itu tadi, sholatnya rutinitas otomatis, maka kita nggak sadar bahwa kita sedang sholat, kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha segala-galanya, Allah yang maha memberi solusi, Allah yang maha besar. Kenapa ketika sholat itu Allahu Akbar, Allah maha besar. Sebanyak apapun masalah di pundak kita, depan Allah kecil. Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Berkali-kali kita bilang Allahu Akbar. Perpindahan gerakan, Allahu Akbar. Allah, Engkau maha besar ya Allah. Lagi berat masalah ini, Engkau maha besar ya Allah. Allahu Akbar. Yang lainnya kecil. Yang lainnya hanya ece-ece perintilan aja. Allah yang maha besar. Kita kurang sadar bahwa kita sedang sholat. Baik, ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Saya punya waktu sampai jam 7. Kalau sampai jam 7 berarti ada 14 menit lagi. Izin menuntaskan Bapak Ibu ya. Oke, apa yang perlu kita lakukan agar kualitas sholat kita, makna kita dalam sholat ini semakin kuat Bapak Ibu. Sehingga harapan kita Salat kita memberikan dampak ketenangan, dampak keberhasilan tadi itu, dampak pencegahan diri kita dari keji dan mungkar, kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu memberikan dampak, Allah hadirkan solusi dalam kehidupan kita. Maka yuk, mari kita kemudian aplikasikan tiga hal ini Bapak Ibu sahabat semuanya. Yang pertama adalah persiapan diri maksimal saat akan sholat. Dua, maknai setiap bacaan dan gerakan. Tiga, hadirkan hati dan pikiran. Ini tiga hal, Bapak Ibu. Saya mengajak untuk diri saya sendiri dan kita semuanya. Ayo, sebelum sholat itu, pastikan cek dulu tiga hal ini. Diri kita udah siap apa belum? Bacaannya sudah bisa kena maknanya apa belum? Hadirkan hati dan pikiran sudah atau belum? Persiapkan diri itu apa saja? Persiapan diri yang saya maksud adalah upaya yang kita lakukan
dengan sengaja mengkondisikan diri agar siap menghadap Allah. Nah, Bapak Ibu, kita kalau di kantor dipanggil sama direksi, loh kita kan siap-siap. Badan kita rapi-rapiin. Yang perempuan mungkin touch up dulu. Ya pimpinan manggil, pasti ada suatu hal yang spesial nih. Tiba-tiba Novi dipanggil direksi, ini pasti ada hal yang spesial. Kenapa saya dipanggil direksi? Maka saya siap-siap tuh. Kadang kita deg-degan, aduh aku dipanggil direksi nih. Mau ngapain ya? Oh siap-siap tuh. Ya. Ketemu orang penting kita siap-siap. Mau kondangan aja Mas Reza, kita siap-siap semuanya. Lah kita ketemu Allah yang maha besar, maha segala-galanya. Kita nggak siap-siap. Betapa kita begitu menyepelekan. Berarti kan kita menyepelekan momentum sholat kita. Sementara kita mengistimewakan momentum pertemuan kita dengan pimpinan, dengan direksi. Kita mengistimewakan momentum pertemuan kita untuk hadir ke undangan. Malu ketemu nanti yang lain, kalau baju kita lusuh, ntar jadi omongan bagi orang lain. Kita dandan, kita pakai pakaian terbaik. Itu mau berhadapan dengan makhluk. Berhadapan dengan sang pencipta makhluk. Kita tidak mempersiapkan diri. Nah, ini menjadi introspeksi bagi kita semuanya. Jaga kesegaran badan kita. Badannya fit, ya seger gitu kan. Bahkan Rasulullah SAW itu bersiwak dulu. Wah, saya masih belum bisa mengaplikasikan sunnah bersiwak gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk bisa menunaikan itu. Jaga kesegaran badan kita. Bersiwak dulu. Jangan sholat dalam keadaan lapar. Nanti sholatnya mikirin makanan gitu. Ya udah makan aja dulu. Tunaikan dulu gitu ya. Eh, Lagi haus kan begitu, jaga kesegaran badan kita ya, tidak dalam keadaan letih, lagi ngantuk ya, makanya ada wudhu dulu biar kita segar kan gitu ya, nggak lapar Bapak Ibu sahabat semuanya, tidak sedang menahan buang air juga jangan, tuh kan nggak boleh kita. Eh, Menahan punten buang air kecil, menahan buang air besar, menahan kentut juga jangan. Yang keduanya adalah persiapan, bentuk dari persiapan kita, gunakan pakaian terbaik. Kita punya pakaian untuk kondangan. Kita punya pakaian untuk meeting. Saya, aduh ini tamparan banget ayat ini sebetulnya. Saya kan trainer Bapak Ibu. Kalau training itu Mas Reza tahu banget tuh. Disiapin blazernya, disiapin kemejanya, kudu matching warnanya. Dari mulai celana, sepatu, blazer. Kalau bisa, karena kita lagi perform. Di depan makhluk aja segitu centilnya kita Bapak Ibu sahabat semuanya. Pakai pomade, ya harus wangi. Di satu sisi itu adalah profesionalisme kita, saya. Insight-nya adalah di depan makhluk aja kita centil Bapak Ibu. Pengen kelihatan sempurna bagus. Kenapa di hadapan Allah kita pakai kaos bekas beli cat, ya beli cat segalon dapat hadiah kaos, kaosnya dipakai sholat. Belakangnya ada tulisan Avian, apa namanya, ya nama-nama merek cat lah gitu ya, atau merek-merek lainnya dipakai buat buat sholat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lusuh, pakai sarung, sarungnya memble, nggak diikat kuat, nggak rapi. Ya Allah ya Robbana. Itu kalau kita ketemu Pak RT aja dengan keadaan lusuh, kita malu kan? Jadi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, pakai pakaian terbaik, siapkan pakaian-pakaian yang kita siapkan untuk sholat. Memang tidak ada kaidah khusus harus pakai baju yang seperti apa, tapi mari kita takar diri kita. Kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pakai parfum. Saya termasuk orang yang seneng banget wangi-wangian, begitu ya. Seneng banget pakai wangi-wangian kalau mau sholat. Ketemu orang saya pakai wangi-wangian, mau sholat juga saya seneng banget kalau pakai wangi-wangian. Iya, karena kita sedang ingin mempersembahkan yang terbaik. Itu mulutnya, ini bab yang tadi yang pertama sebetulnya. Dijaga, dihahin dulu. Hah, apalagi kalau lagi sholat berjamaah laki-laki, jangan sampai kemudian mulut kita itu menzolimi yang kiri kanan gitu ya. Karena belum sikat gigi, itu juga jangan. Makanya ada siwak, ada sikat gigi. Kita ingin memberikan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya surah Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah setiap memasuki masjid. Please Bapak Ibu, please yang laki-laki nih ya, Bapak sholat di masjid, please jangan pakai pakaian yang belakang ada tulisannya. Kasihan jemaah yang belakang itu jadi baca tulisan. Ya salah dia, Kang Novi nggak khusyuk. Ya Anda memicu ketidakhusyuan orang lain. Dibaca belakangnya. Remaja Masjid Al-Ikhlas belakangnya tuh, bordir. Itu kebaca sama yang belakang. Lagian ngapain juga sih tulisan itu harus ada di belakang. Ya boleh-boleh aja kalau nggak dipakai sholat. Tapi kalau dipakai sholat, itu jangan. Bahkan ada eh, riwayat Rasulullah SAW ketika sholat, dia terganggu oleh corak kain yang ada di depannya.
Dan selesai sholat, minta di take out itu kain dan diganti kain yang polosan. Rasulullah SAW itu ada dalilnya, ada hadisnya, ada riwayatnya Bapak Ibu. Lagi sholat beliau terganggu oleh corak motif yang itu mengganggu beliau ketika sedang beliau sedang menunaikan sholat. Gunakan pakaian terbaik. Please Bapak-bapak, ya saya mengingatkan kalau ke masjid pakaian terbaik dan jangan pakai pakaian yang belakangnya ada tulisan. Jangan ya. Ah, itu nggak ganggu banget. Aduh, 8 menit lagi teman-teman Bapak Ibu. Kita lanjutin dikit lagi ya. Siapkan tempat yang layak, bersih, suci, tidak berisik. Hindari gambar dan tulisan tadi itu. Yang kedua, maknai bacaan dan gerakan sholat. Yuk, mari kita cek terakhir kali kapan kita belajar sholat Bapak Ibu. Sahabatku semuanya. Berapa? Kapan terakhir kali? Jangan-jangan waktu SMP. Jangan-jangan waktu SD. Masya Allah. Jangan-jangan ah, kalau wanita mau kena yang bagus gimana? Ya intinya auratnya tertutup, tidak mengganggu orang lain, baik itu dari padanan warna, dari corak-corak yang dipakai. Jangan mengganggu orang lain. Intinya sih seperti itu. Pakaian sekali lagi tidak ada takaran harus seperti apa, harus gamisan, harus kokoan, nggak ada. Intinya adalah tertutup aurat kita dan kita merasa itu adalah pakaian terbaik kita, gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini yang the bestnya nih. Jangan mau kena yang udah ada titik-titik hitam karena sering kali dicuci nggak kering kan gitu ya. Baunya juga agak ya menimbulkan aromaterapi ya itu harus diganti tuh. Yang kayak gitu ya. Polkadot ya, polkadotnya karena itu nggak kering Mas Reza, bukan motifnya. Ya titik-titik kan tahu ya Bapak Ibu ya, baju nggak kain nggak kering gitu nggak optimal tuh suka ada titik-titik noda-noda. Ya itu mau udah diganti lah, udah recycle. Iya. Oke, yang kedua, ya kapan terakhir kita belajar sholat Bapak Ibu? Tapi bersih sih, iya nggak apa-apa, dasteran. Tapi dasternya di dalam kan ya, bukan dasternya di luar ini. Ini kalau di luar bahaya. Talu Tuhan, apa itu talu Tuhan? Waktu SD, iya waktu SD, jangan-jangan kita waktu SD dan kita belum memvalidasi ini udah benar nggak sih gerakan dan bacaannya. Nah, PR kita sekarang kita nggak ngebahas bagaimana gerakan sholat dan bacaan yang benar, ya. Apa namanya? Silahkan Bapak Ibu banyak referensi-referensi untuk mengkalibrasi, dibaca lagi jangan-jangan yang kita pelajari waktu SD nggak tepat, nggak sesuai sunnah. Jangan-jangan bacanya nggak sesuai sunnah, jangan-jangan masih kurang tepat. Nah, maka apa namanya? Mari kita cek lagi. Saya ngajak diri saya sendiri dan Bapak Ibu semuanya. Belilah investasi buku-buku. Banyak banget ini yang ada di samping saya. Ini juga ada tafsir sholat, kan gitu ya. Banyak banget yang bisa ada sifat sholat Nabi. Banyak banget referensi yang bisa kita baca untuk memvalidasi gerakan sholat kita udah benar apa belum. Sholat perlu tumaninah, tenang, tidak tergesa-gesa. Jangan langsung biasanya tarawih itu kan ada imam yang speednya 60 kilometer per jam kan gitu ya. Cepet banget itu nggak tumaninah kata Rasulullah SAW. Seburuk-buruknya pencurian yang dilakukan manusia adalah yang mencuri sholatnya. Siapa ya Rasulullah? Ia adalah siapapun yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Sujud asal nempel aja, keningnya tek sekali udah selesai. Gitu ya. Ruku nggak sempurna, begitu ya. Nggak datar lurus kayak 90 derajat ya kecuali ada hambatan-hambatan secara fisik itu lain soal. Nah, saya tidak membahas tata cara gerakan-gerakannya, tapi mudah-mudahan ini menjadi PR bersama Bapak Ibu untuk kemudian kita pelajari bersama. Yang ketiga yang terakhir, hadirkan hati dan pikiran kita. Hadir, utuh, sadar penuh. Kita lagi sholat, kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha segala-galanya. Allah yang maha punya solusi atas permasalahan kita. Hadirkan hati, hadirkan pikiran, sadar diri bahwa kita sedang sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, konon katanya sholat kita akan ditakar oleh Allah bergantung dari apa yang sedang kita pikirkan saat itu. Kalau kita mikirinnya. Dan yang menarik kunci hilang itu bisa ketemu ketika sholat ya. Bapak Ibu lupa nyimpen duit tadi nyelipin di mana ya ketika sholat oh ya Allah ingat di situ. Maka penilaian sholat kita di hadapan Allah sesuai dengan kadar apa yang kita pikirkan saat kita sholat. Yuk, mari kita setting hati kita, pikiran kita untuk kemudian mempersembahkan sholat kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari pertemuan kita adalah solusi atas apapun permasalahan kita hanya dua, sabar dan sholat. Sabar adalah menerima. Mari terima apapun yang Allah berikan untuk kehidupan kita. Terima, acceptance ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah uji aku dengan ini.
Ya Allah, sebagaimana yang telah Engkau janjikan dalam setiap ujian pasti ada kemudahan. Maka ya Allah berikan petunjuk terbaik atas ujian yang sedang aku hadapi. Terima dulu, itu sabar. Yang kedua, mari kita sama-sama perbaiki pemaknaan kita terhadap sholat kita, bacaan kita, pengkondisian kita saat sholat. Menghadirkan hati dan pikiran kita saat sholat. Kenapa? Karena sholat adalah momentum kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan pertemuan singkat kita pagi hari ini memberikan insight tersendiri, memberikan sebuah pembelajaran khususnya bagi saya yang sedang bercerita dan mudah-mudahan bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, selamat beraktivitas. Saya nggak buka forum tanya jawab ya Mas Reza, mohon maaf karena perlu beraktivitas kembali dengan rutinitas yang lainnya. Tapi sekali lagi mudah-mudahan Allah selipkan hikmah, Allah selipkan manfaat, Allah tuntun lisan saya, Allah juga hadirkan keberkahan untuk kita semuanya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Kang Novi. Terima kasih banyak membersamai kita pagi hari ini, Masya Allah. Wah, seru banget ya kalau bahas tentang sholat, pemaknaan tuh itu yang banyak mengubah diri saya, Bapak Ibu. Tadi saya di awal sudah cerita ya, beliau tuh merupakan mentor saya, coach saya yang akhirnya membuat saya bisa seperti ini nih. Wah, Masya Allah kan. Maka bagi yang ingin terkoneksi sama beliau, jangan lupa follow akun Instagram beliau ya. Tadi ada yang nanya juga, Kang Reza, ada rekamannya nggak? Ada, makanya jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Meaningful Ways. Sudah pada subscribe belum? Nah, atau bagi teman-teman yang baru hadir pagi hari ini, jangan-jangan belum tergabung dengan grup Meaningful Ways juga nih. Nah, silahkan gabung dulu. Kakak Khadijah mungkin bisa dibantu di-share untuk grupnya. Nah, biar tergabung dulu. Nah, ini insya Allah sudah hampir 13 apa 14 grup gitu ya. Karena doain kami agar istiqomah setiap pagi menyelenggarakan kajian-kajian webinar seperti ini ya. Halal, to share, gratis, terbuka untuk umum. Silahkan disebarluaskan, diajak keluarga, kerabat, dan semuanya. Dan kami juga mengajak peluang kebaikan, memberikan peluang kebaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin terus support kegiatan dakwah kami di Meaningful Ways, boleh banget untuk support dengan infak terbaiknya gitu ya. Seperti biasa saya mengingatkan diri saya pribadi gitu ya dan juga teman-teman semua, yuk tidak ada yang kecil di mata Allah ya. Berapapun yang kita infakkan, yang kita support, kontribusi, berjalan, berjuang di jalan Allah, Allah pasti pasti balas dengan kebaikan yang sempurna. Dan juga terima kasih banyak yang sudah tergabung dengan keluarga besar Meaningful Support Program gitu ya, keluarga besar MSP nih, sahabat-sahabat yang sudah rutin tiap pekan, tiap hari, bahkan tiap bulannya untuk terus support kami, keluarga menjadi bagian keluarga besar MSP. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang lain juga bisa bergabung yuk. Kita bareng-bareng nih apa namanya ya berkontribusi agar kegiatan dakwah di Meaningful Ways ini bisa terus Allah jagain gitu ya. Banyak benefitnya, tentu saja salah satunya ini dibersamai langsung oleh pembina Meaningful Ways yaitu Bunda Ambar. Nah, siapa yang nggak tahu beliau ya? Dan tentu saja bisa mendapatkan free akses ke semua kelas eksklusif tiap Sabtu Ahad. Nah, ngomong-ngomong tentang kelas eksklusif di pekan ini, insya Allah ada bersama Bunda Ambar dan Ustadz Indra ya. Nah, bekerja dengan langit nih, Sabtu Ahad. Jadi untuk keluarga besar MSP nggak usah daftar lagi karena sudah mendapatkan akses ke sana. Tapi yang belum tergabung keluarga besar MSP, seperti biasa daftar dulu ya. Jangan khawatir, di sana tetap ada pilihan infak gratis free. Nah, syaratnya doakan dan syiarkan kelasnya gitu ya. Ada pilihan infak yang gratis gitu. Kenapa mesti daftar segala Kang Reza? Ini bentuk komitmen. Kita memantaskan diri merayu Allah gitu kan ya. Nah, ini bentuk komitmen kita daftar dulu biar tergabung dengan peserta yang lain yang akan ikut kelas Sabtu Ahad ini. Untuk besok juga insya Allah masih ada kelas Dokter Gustaf hari Kamis ya. Nah, yang mau update tentang kesehatan-kesehatan dan juga hari Jumat, insya Allah dibersamai juga oleh Bunda Ambar, pembina Meaningful Ways kita ya. Jangan lupa Kamis, Jumat, dan Sabtu Ahad juga ada kelas. Insya Allah mudah-mudahan Allah ridho. Dan jangan lupa juga bagi yang mau terkoneksi itu tadi Kakak Admin juga sudah menyertakan link absen pagi hari ini di Instagram. Nah, jangan lupa kayak kemarin tuh komen lagi di Instagramnya hadir dan berikan insight terbaiknya nih apa yang dirasakan, apa yang didapatkan biar semakin luas nih dakwah kita, manfaat ilmunya biar semakin menebar karena pagi hari ini ternyata
hampir 600 orang tadi, 560 orang yang Allah hadirkan di Zoom pagi hari ini, Kang Novi. Dan yang mau connected, jangan lupa follow Kang Novi. Beliau juga tadi saya infokan merupakan penulis buku dari Beyond Solution. Pokoknya info-info terkait Kang Novi, boleh main ke Instagramnya atau pengen dibimbing, di mentoring langsung. Nah, tinggal DM beliau aja nanti gimana caranya. Gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang masih hadir sampai dengan jam 7 pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak ilmu buat kita semua. Dan itu tadi ya, mudah-mudahan apa yang Kang Novi sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan dimudahkan kita untuk mengamalkannya. Kang Novi, sebelum kita tutup, akhiri pertemuan pagi hari ini, ada meaningful ways quote pagi hari ini, closing statement, boleh Kang Novi, mangga. Baik, teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, quotes-nya apa ya? Perbaiki sholatmu, insya Allah Allah akan perbaiki kehidupan. Itu aja deh, segitu ya. Siap, Kang Novi. Terima kasih banyak, Bapak Ibu, Kang Novi ya khususnya. Dan dari semuanya, Bapak Ibu seperti biasa dengan segala kerendahan hati, izin banget saya minta kesediaannya untuk doain kami semua ya, doain para tim yang bertugas, kakak-kakak admin, kakak-kakak operator gitu ya. Dan tentu saja yang paling penting doain para pemateri kita nih, guru-guru, trainer, coach yang bersamai Meaningful Ways sampai dengan hari ini. Dan khusus hari ini yuk, sama-sama kita doain Kang Novi dan keluarganya, mudah-mudahan Allah senantiasa jagain beliau dengan penjagaan terbaiknya, Allah berkahi kehidupannya gitu ya. Dan yang paling penting mudah-mudahan Allah luaskan segala ilmu yang dititipkan kepada beliau semakin bermanfaat luas. Kang Novi, sekali lagi terima kasih banyak atas ketersediaannya pagi hari ini. Mudah-mudahan nggak kapok, mudah-mudahan nggak bosan. Tapi kira-kira kalau nanti Kang Novi mau ngisi lagi di sini, gimana coba Bapak Ibu? Saya pengen cek ombak dulu nih. Kira-kira kalau Kang Novi bawa tema-tema tertentu tentang coaching gitu ya, tentang komunikasi, ada yang berkenan hadir? Coba-coba cek dulu. Wah, mau katanya. Oke, terima kasih banyak ya. Jangan lupa besok hadir dan menghadirkan kembali. Dan untuk menambah keberkahan pagi hari ini, sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Selamat beraktivitas pagi hari ini Bapak Ibu, Ayah Bunda dimanapun berada. Dan terakhir doain Kang Novi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Terima kasih untuk ilmunya yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita terima kasih banyak. Bukan semua doa Semoga dan kelancaran pikiran, kita Novi, Kang Reza. misalnya dapat bekerja.